Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Negeri Kedungpring tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pagi ini Bu Yuli dalam keadaan sehat. Bagi yang belum absen, masih Bu Yuli tunggu absennya di grup WA nggih. Bagi yang sudah absen, silahkan mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tak henti-hentinya juga, Bu Yuli selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari kita cegah penularan virus corona dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan menjauhi tempat yang berkerumun. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita belajar secara daring. Tidak bisa melakukan tatap muka di kelas seperti dulu. Oleh karena itu, Bu Yuli mohon, mari sama-sama menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita bisa segera masuk sekolah dan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Selanjutnya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Perhatikan video berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada sepeda motor, ada kendaraan roda 4. Ini, mari kita lihat videonya. Dari video ini, kita bisa melihat sepeda motor maupun kendaraan roda 4 atau mobil berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Ada yang melajunya cepat, ada yang melajunya lambat. Nah, laju cepat atau ada yang laju lambat itu biasa kita kenal dengan istilah kecepatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kecepatan. Cara mencarinya yaitu jarak yang dibutuhkan untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi, kecepatan jarak dibagi waktu. Nah, mari kita lanjutkan melihat video yang kedua. Di sini ada gambar air di sungai. Mari kita lihat. Dari video ini, kita juga bisa melihat air berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Air berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau bisa juga dipindahkan. Sama seperti dengan kecepatan, ini juga kecepatan, tapi istilahnya beda. Kalau kecepatan itu untuk benda padat seperti motor, mobil, pesawat, maupun benda yang lain. Sedangkan ini khusus untuk benda cair. Bisa air, bisa minyak, dan yang bentuknya cair. Nah, kecepatan di benda cair biasa kita sebut dengan debit. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang apa itu debit, bagaimana cara menghitung debit, dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, debit itu biasa dipakai cara penghitungannya oleh petugas bendungan. Ketika di daerah pegunungan terjadi hujan yang lebat, petugas di bendungan mereka harus memperhitungkan berapa debit air yang mengalir untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika debit airnya terlalu besar, maka mereka akan mengambil langkah bagaimana caranya agar di daerah dataran rendah atau di perkotaan tidak terjadi banjir bandang. Seperti itu. Kemudian bagi kalian, misalkan di rumah kalian diberi tugas untuk mengisi bak mandi. Kalian bisa memperhitungkan kira-kira dengan debit air yang segitu kalian
akan selesai berapa menit. Nah, agar airnya tidak mubazir gitu ya. Atau ketika kalian disuruh memindahkan minyak sasetan ke dalam jiligan, itu juga ada debitnya. Kalian bisa memperhitungkan kira-kira harus dengan kecepatan berapa atau dengan debit berapa agar tetap aman. Selanjutnya, mari kita perhatikan ada dua tandon air. Ini keran A dan ini keran B. Kemudian kita akan mengisi. Keran A dibuka setengah atau tidak dibuka seutuhnya. Kemudian yang keran B dibuka penuh. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya. Keran yang B lebih cepat terisi daripada keran yang A atau lebih cepat penuh yang B. Kenapa? Karena kecepatan air di keran B itu lebih besar daripada yang di A. Debit keran B lebih besar daripada debit keran A. Mari kita lanjutkan membahas pengertian debit. Apa itu debit? Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Ini. Debit adalah aliran air yang contohnya mengalir dari keran menuju ke bak mandi. Ketika kalian mengisi bak mandi ya, seperti ini sampai penuh. Nah, bagaimana caranya menghitung debit atau rumusnya debit itu bagaimana? Jadi, debit cara menghitungnya adalah dengan volume dibagi waktu. Volume ini satuannya bisa liter, meter kubik, cc, dan lain-lain. Yang pangkat 3. Kemudian waktu. Waktu bisa detik, menit, jam, atau bahkan hari. Agar kalian lebih mudah memahami cara menghitung debit, boleh disediakan segitiga ajaib debit. Seperti kemarin ketika kita sudah membahas kecepatan. Jadi ada segitiga, kemudian ini ada huruf V, D, dan W. Jadi V ini adalah singkatan dari volume dengan satuan liter per liter atau desimeter kubik. Kemudian D yaitu debit dengan satuan liter per jam atau desimeter kubik per jam. Kemudian W itu adalah waktu dengan satuan jam. Jadi, cara mencari volume. Volumenya kita tutup. Kemudian kita lihat ke bawahnya ada D dan W. Karena posisinya bersebelahan, itu artinya kita baca dengan tanda kali. Jadi, cara mencari volume, rumusnya adalah debit dikali waktu. Volume sama dengan debit dikali waktu. Kemudian, untuk mencari debit, kita mencari debit. Berarti, volume dibagi waktu. Jadi ada tanda seperti ini, kita bacanya itu dengan per atau bagi. Mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Debit, volume dibagi waktu. Kemudian bagaimana cara mencari waktu? Waktu hampir sama dengan debit. Cara mencari waktu yaitu volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Mudah bukan? Pilih lanjutkan. Kita membahas contoh soal menghitung debit. Ada soal seperti ini.
Dedi akan mengisi akuarium di rumahnya dengan 50 liter air dengan menggunakan selang. Jika waktu yang dibutuhkan Dedi selama 20 menit, maka debit air yang mengalir dari selang adalah titik-titik liter per menit. Penyelesaian. Jadi ketika kalian mendapatkan soal cerita, khususnya soal cerita matematika, kalian lihat dulu angka. Yang paling mudah adalah melihat angkanya terlebih dahulu. Ini ada angka 50. Setelah itu, 50 itu apa? Yaitu 50 liter. Kemudian kita ingat-ingat lagi. Liter itu adalah satuan dari volume. Selanjutnya kita tulis, diketahui volumenya 50 liter. Kemudian angka yang selanjutnya yaitu ada angka 20. 20 itu satuannya menit. Menit itu adalah satuan waktu. Berarti kita menuliskan waktu 20 menit. Kemudian, maka debit air yang mengalir dari selang adalah titik-titik. Ini berarti kalimat tanya. Yang ditanyakan adalah debit. Kita tulis, ditanya D. Kemudian kita jawab. Kalau sudah tahu apa yang diketahui dan yang ditanyakan, selanjutnya kita melanjutkan dengan mau menggunakan rumus yang mana. Lanjut. Jadi, untuk mencari debit yang diketahui volume dan waktunya, kita menggunakan rumus yang ini. Segitiga ajaib debit. Kalau mau mencari D tadi sudah diajarin, D-nya ditutup, kemudian tinggal V dan W. Jadi debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita tulis rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan volumenya itu 50, waktunya itu 20 menit. Nah, kita masukkan seperti ini. Dihitung 50 dibagi 20. Hasilnya adalah 2,5 atau 2, liter per menit. Jadi, debit air tersebut adalah 2,5 liter per menit. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Menghitung volume. Debit air yang keluar dari sebuah dispenser adalah 1,2 liter per menit. Dalam waktu 7 menit, berapa banyak air yang keluar dari dispenser? Kita cari apa yang diketahui dari soal. Kita lihat angka yang ada di soal itu. Di sini ada angka 1,2. 1,2 itu satuannya liter per menit. Liter per menit itu adalah satuan dari debit. Oleh karena itu, kita tulis diketahui debitnya 1,2 liter per menit. Selanjutnya, ada angka 7. Angka 7, kemudian belakangnya menit. Menit itu adalah satuan dari waktu. Kita tulis W sama dengan 7 menit. Kemudian, berapa banyak air yang keluar dari dispenser? Ini tanda tanya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa banyak air yang keluar dari dispenser. Banyaknya air yang dimaksud di sini adalah volume. Jadi kita tulis ditanya V sama dengan titik-titik. Kemudian kita jawab. Sudah ada debit, ada waktu. Kita mau nyari volume. Kita ingat-ingat lagi rumusnya menggunakan segitiga ajaib. Nah, seperti ini. V-nya kita tutup dengan tangan. Berarti D dikali W. Kita tulis rumusnya. Volume sama dengan debit dikali waktu. Kita tulis angkanya, kita masukkan angkanya. 1,2 liter per menit dikali 7 menit. Nah,
Ini kenapa bisa seperti ini? Karena kita coret-coret seperti ketika mengerjakan pecahan. Jadi 1,2 dikali 7 hasilnya 8,4 liter. Jadi volume air yang keluar adalah 8,4 liter. Selanjutnya contoh terakhir, menghitung waktu. Sebuah bak mandi mempunyai volume 120 liter. Jika bak mandi kosong tersebut dialiri air dengan debit 40 liter per menit, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak mandi tersebut adalah titik-titik menit. Kita lihat angkanya. Ada angka 120 liter. 120 liter berarti itu adalah volume. Kita tulis P sama dengan 120 liter. Selanjutnya angka 40 liter per menit. Berarti itu adalah satuan debit. Kita tulis D sama dengan 40 liter per menit. Selanjutnya, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak mandi tersebut adalah titik-titik menit. Berarti itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan adalah waktu. Kita tulis ditanya W sama dengan titik-titik. Kemudian jawab. Kita ingat lagi rumus segitiga ajaib debit. Ketika mencari W, W-nya ditutup, kemudian ada V dan D. Karena letaknya atas bawah, berarti volume dibagi debit. Kita tulis rumusnya. Volume dibagi debit, kita masukkan angkanya. 120 liter dibagi 40 liter per menit. Jadi 120 dibagi 40 hasilnya 3. Liternya itu kita coret. Sama-sama dibagi liter. Jadinya satuannya tinggal menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3 menit. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Yuli tentang cara mencari debit, mencari volume, mencari waktu, sekarang kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Karena kalian sekarang sedang berada di rumah, maka silahkan berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Boleh orang tua, boleh kakak, boleh om atau tante. Willy berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan, nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya nanti difoto, kemudian ketika Willy nanti menunjuk kalian di grup WA, maka kalian menyetorkan jawabannya di grup WA. Terima kasih yang tadi sudah menunjukkan hasil diskusinya melalui grup WA ketika tadi Bu Yuli tunjuk. Hasilnya sudah baik dan betul. Bagi yang belum ditunjuk, tugas tetap dikirimkan melalui WA, namun WA pribadi. Selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi, debit itu kecepatan khusus pada aliran zat cair. Dengan rumus segitiga ajaib debit V, D, W. Ketika mencari volume, maka debit dikali waktu. Ketika mencari debit, maka volume dibagi waktu. Ketika mencari waktu, maka volume dibagi debit. Bagi yang masih belum paham atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh tanya melalui WA pribadi ke Bu Yuli.
Selanjutnya, kalian mengerjakan soal di buku paket matematika kalian, halaman 89. Di situ ada 5 soal. Kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto dan dikirim melalui WhatsApp. Karena ini soal evaluasi di akhir pembelajaran dan bukan soal untuk diskusi, jadi kerjakan sendiri tanpa meminta bantuan anggota keluarga. Terima kasih kalian masih semangat mengikuti pembelajaran daring. Setelah ini boleh mencari materi tambahan, namun tetap jaga kesehatan kalian. Jangan terlalu lama berada di depan gadget, sayangi mata kalian, gunakan teknologi secara bijak. Pembelajaran hari ini selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.